Selamat siang, selamat kita berjumpa lagi dalam ngobrol teologi kita. Masih akan melanjutkan tentang usaha pengejaran dan penangkapan pengetahuan akan kebenaran ya, yang memang seharusnya milik kita, umat pilihan Allah. Dan salah satu aspek yang penting dari itu adalah memampukan kita untuk menguji segala sesuatu, karena sekali lagi tentang hal iman Kristen yang benar itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Jadi terserah kita untuk mengidentifikasi atau mengenali pemimpin-pemimpin rohani yang salah atau sesat dan ajaran-ajaran yang salah atau sesat. Nah, kali ini saya ingin membawa kita menelusuri catatan Alkitab, ya, preseden atau kejadian yang dicatat sebagai katakanlah penyebaran ajaran yang salah atau pemimpin rohani yang salah, dan bagaimana tanggung jawab jemaat terhadapnya. Ini realitas yang terjadi pada gereja mula-mula yang sekali lagi perlahan tapi pasti menjauh gitu, hilang dari realitas kehidupan orang percaya khususnya di akhir zaman ini, sehingga kita melihat pemimpin rohani yang salah, yang tidak memiliki otoritas firman, dengan ajaran-ajaran yang salahnya begitu sangat leluasa berkembang, ya, diberikan kesempatan untuk mengisi mimbar-mimbar gereja zaman sekarang. Nah, kita akan mulai dari surat 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 ya. Kita akan buka bersama-sama surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 ya. Tapi saya akan bacakan dari ayat yang ketiga supaya kita menangkap konteksnya ya. Di sini judul perikopnya adalah Warning Against False Teacher, peringatan tentang guru-guru palsu. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 7, demikian firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ini instruksi Paulus kepada anak rohaninya Timotius ya, sebagai pemimpin rohani. Ayat yang keempat, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Nah, fokus kita ada di ayat yang ke-7. Saya bacakan lagi. Ini realitas loh. Orang-orang naik mimbar, orang-orang berbicara di depan jemaat seolah-olah mereka hendak mengajarkan sesuatu, padahal sebenarnya mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saya baca ulang. 1 Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Nah, kalau saya mau bersaksi, satu realitas yang menyedihkan saat ini sedang terjadi secara masif. Bagaimana orang-orang yang mengklaim, mengaku sebagai pemimpin rohani, memimpin gereja lokal, naik mimbar setiap minggu, mengaku pendeta, PS, dan lain sebagainya, tetapi mereka nggak mengerti tentang kekristenan. Dan yang lebih menyedihkan adalah hasil dari gereja-gereja lokal seperti ini, panggung-panggung seperti ini, menghasilkan
pria-pria yang sudah Allah tetapkan ketika masuk ke dalam pernikahan, membentuk keluarga, menjadi imam di dalamnya, mengajarkan kebenaran firman kepada anggota keluarga lain, istri, lalu bersama dengan istri kepada anak-anak, menjadi orang yang seperti ini juga, hendak menjadi pengajar kebenaran firman tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Coba renungkan baik-baik. Bukankah ini model orang Kristen katanya? Betapa bahayanya umat Tuhan ketika ada dalam tangan orang-orang seperti ini. Nah, kalau yang naik mimbar, yang memimpin komunitas, baik itu gereja lokal atau komunitas terkecil keluarga, adalah orang-orang seperti ini yang Kristen katanya, percaya katanya, bayangkan apa yang akan mereka hasilkan ketika mereka melakukan aktivitas pengajaran. Dan Paulus sangat-sangat memperingatkan tentang hal ini kepada anak rohaninya Timotius. Jadi keberadaan orang-orang tertentu yang mengajarkan ajaran lain di ayat yang ketiga, yang sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya di ayat yang keempat, yang mengabaikan tertib hidup keselamatan yang Allah kehendaki dalam iman Kristen yang benar. Ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam iman Kristen yang benar, yang Allah berikan lewat Roh Kudus tentu saja, adalah tertib hidup keselamatan. Ini yang Allah kehendaki yang terjadi dalam komunitas-komunitas Kristen, baik di tingkat gereja lokal maupun di tingkat komunitas terkecil yang bernama rumah tangga keluarga. Tuhan sudah menetapkan imam di sana, bukan untuk berkuasa tetapi untuk membimbing umat dalam komunitas itu menjalani tertib hidup keselamatan, berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada hukum-hukum Allah, memperlengkapi setiap anggota komunitas dengan pengetahuan akan kebenaran sehingga bisa menguji segala sesuatu dan memastikan apakah iman yang dianut dan dijalani itu iman yang benar. Apakah kita memilih untuk percaya kepada Allah yang esa tetapi memiliki 3 pribadi di dalamnya, atau kita akan memilih percaya kepada Allah yang esa tanpa realitas Trinitas yang begitu jelas diajarkan di dalam Alkitab. Hari-hari ini sedang begitu tren ya, pribadi-pribadi yang sibuk mengajarkan penolakan terhadap realitas Trinitas yang disebut sebagai Unitarianisme. Jadi mereka menolak sesuatu yang begitu jelas terang benderang dinyatakan dalam Alkitab karena bagi mereka itu tidak masuk akal gitu. Allah itu satu tetapi tiga tetapi satu. Bagi mereka ini tidak masuk akal sehingga mereka menolaknya. Dan dalam penolakan itu mereka menurunkan level Tuhan Yesus Kristus yang jelas-jelas dinyatakan dalam Alkitab, yang jelas-jelas oleh Yesus sendiri diakui dirinya sebagai Allah, sama Allah dengan Bapa di sorga, diturunkan levelnya menjadi sekedar manusia super. Nah, bagaimana kita bisa memutuskan untuk menerima iman Kristen yang mana? Yang Trinitas, mengakui kedahsyatan, ketak terjangkauan oleh otak manusia realitas Trinitas, satu Allah tetapi ada 3 pribadi di sana, atau karena tidak masuk logika kita lalu kita menolaknya. Nah, saya sudah ajarkan bahkan di ibadah umum pun saya ulang-ulang bahwa tindakan atau respon manusia yang selayaknya menghadapi Allah yang benar ketika menangkap satu ajaran tentang Allah
yang tidak masuk logika kita, maka kita tersungkur menerimanya. Tetapi sebelum kita memutuskan itu, kita harus menggali kebenaran Alkitab di dalam Alkitab. Bisa menangkap pesan rohani di sana, gitu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu kalau kita sebagai jemaat tidak diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran yang mencukupi untuk menguji segala sesuatu. Pada ibadah hari Minggu kemarin saya katakan jangan takut ketika menghadapi munculnya berbagai ajaran-ajaran yang membingungkan gitu. Gak usah takut, gak usah kabur gitu, gak usah panik. Nah, kalau kita sebagai jemaat diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran yang memampukan kita menguji segala sesuatu, kita tidak akan panik, kita tidak akan takut menghadapi munculnya pengajar-pengajar palsu dengan ajaran-ajaran palsunya yang menolak ajaran-ajaran yang begitu terang benderang dinyatakan dalam Alkitab. Tindakan kita ya uji saja, toh kita sudah diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran lewat satu pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Tapi coba kita bayangkan kalau yang naik mimbar setiap minggu dalam ibadah-ibadah kita di gereja atau dalam konteks komunitas terkecil keluarga, papa kita yang memang Tuhan tetapkan menjadi imam dalam keluarga, menjadi agen atau wakil Tuhan untuk mengajarkan kebenaran firman, orang-orang seperti yang dituliskan di ayat yang ke-7 surat 1 Timotius 1 ini. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, mereka itu mengklaim kepemimpinan rohani, menduduki kursi kepemimpinan rohani tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ini akan menjauhkan umat Tuhan dari tertib hidup keselamatan. Dan yang menyedihkan ketika tujuan dari pengajaran firman itu sebenarnya tertib hidup keselamatan, lalu di ayat yang kelima dituliskan kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, tidak tercapai tujuan itu sebagaimana dinyatakan di ayat yang ke-6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Tujuan apa? Hati yang suci, hati nurani yang murni, iman yang tulus ikhlas. Tidak sampai kepada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Ya ini gara-gara munculnya orang-orang tertentu yang mengajarkan ajaran lain, sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putusnya, yang justru hanya menghasilkan persoalan belaka, menjauhkan jemaat dari tertib hidup keselamatan, mengklaim sudah memperoleh keselamatan, hidup kekal, pasti masuk surga, tetapi menjalani kehidupan tidak tertib, jauh dari melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, hukum-hukum Allah, hukum-hukum perjanjian. Jadi mengklaim ada dalam perjanjian itu, tetapi hidup tidak menjalankan hukum-hukum dalam perjanjian. Ini yang dihasilkan oleh mereka yang hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Jadi bayangkan yang naik mimbar setiap minggu di ibadah-ibadah gereja kita ternyata orang-orang Kristen katanya, orang-orang percaya katanya. Maka yang mereka ajarkan kepada kita yang duduk di bangku jemaat adalah iya Kristen katanya, mencoba menjadikan kita juga sebagai Kristen katanya, dan ini sangat berbahaya. Tetapi kalau yang duduk di bangku jemaat adalah orang-orang yang sudah diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran, katakanlah yang naik mimbar menyampaikan khotbah yang menolak ajaran Allah yang esa tapi tiga, atau yang kita sebut Trinitarian, Trinitas,
kita yang sudah belajar sungguh-sungguh atau seperti murid Yesus tahu benar-benar bahwa realitas Trinitas itu terang benderang diajarkan dalam Alkitab, kita akan segera bisa mengujinya, ya. Jadi ini tugas kita masing-masing pribadi, ya. Kita tidak bisa lagi didikte, dikontrol oleh siapapun yang naik mimbar. Apalagi mereka yang naik mimbar itu ya seperti ini, orang-orang Kristen katanya mencoba menjadi pengajar padahal tidak tahu apa-apa. Begitu ya. Saya merindukan pemimpin-pemimpin rohani yang seperti ini, yang memang ditempatkan Allah ada di dalam gerejanya untuk memperlengkapi orang-orang percaya supaya mampu masing-masing terlibat aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Itu yang dikatakan di Efesus pasal yang keempat, ya. Jadi menarik apa yang dituliskan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang pertama ini tentang satu kejadian pada gereja mula-mula yang ya seperti ini. Ini presiden yang harus kita pelajari untuk kita jadikan contoh, ya. Ini salah satu contoh. Nah, kalau kita lanjutkan bahasan kita ini dari 1 Timotius 1 ke 1 Timotius 6, pasal yang terakhir dari surat Timotius yang pertama, lalu kita baca ayat yang ketiga sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Silakan baca lebih lengkap teks ini, tapi saya akan bacakan hanya 3 ayat ini. Kita lihat di sini dituliskan lagi produk jemaat atau umat dalam satu komunitas ketika yang naik mengklaim posisi pengajar atau pemimpin rohani itu naik mimbar mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut ajaran yang benar, perkataan sehat, ya. Apa yang sudah Allah nyatakan, apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus nyatakan dan sudah dituliskan di dalam Alkitab, begitu ya. Dan ayat yang keempat menuliskan dengan begitu jelas, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Begitu ya. Jadi saya saksikan beberapa video dari pribadi-pribadi yang mengklaim sangat tahu dan mengerti tentang perkembangan ajaran Trinitas sehingga sampai pada kesimpulan menolak itu sebagai sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab. Padahal kalau kita pelajari dengan sehat dan sistematis, hal tentang Trinitas itu sudah tidak harus diperdebatkan lagi, sesuatu yang diajarkan sejak gereja mula-mula, lalu kemudian sepanjang sejarah sampai kita hidup saat ini lebih kurang 2000 tahun, sarjana-sarjana Kristen menggali itu, menguji itu, menerbitkan buku tentang itu, dan memang terteguhkan terus-menerus bahwa memang Alkitab secara terang benderang mengajarkan tentang Allah yang Trinitas. Jadi ini pribadi-pribadi yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa kalau dalam konteks Trinitas seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi mereka mendapati realitas tentang Allah Trinitas itu tidak masuk di akal mereka, sehingga mereka menolak itu. Tetapi kalau kita ada dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, saya sering ajarkan, termasuk dalam ibadah umum kami,
menghadapi realitas tentang Allah kita, Allah yang benar, satu-satunya dan tidak ada yang lain, kalau tidak masuk logika atau pikiran manusia, maka tindakan kita adalah tersungkur, bukan menolak gitu. Sekali lagi, tentang hal Trinitas itu, ini satu ajaran yang dimulai di gereja mula-mula, lalu sepanjang perjalanan sejarah, sarjana-sarjana Kristen, para ahli teologi sudah mengujinya berulang sehingga ini menjadi suatu dogma, bukan karena didogmakan manusia, tetapi pengujian, penggalian yang dilakukan terus-menerus sepanjang sejarah oleh ahli-ahli teologi yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi firman-Nya, yang terus meneguhkan bahwa memang Alkitab secara terang benderang mengajarkan tentang Allah Trinitas. Tidak masuk akal pikiran manusia, tidak masuk logika manusia, tetapi itulah realitas tentang Allah yang benar. Saya selalu tegaskan berulang-ulang, kalau tentang Allah yang benar yang satu-satunya ini bisa masuk akal manusia, tentu saja kita dengan mudah bisa mengambil kesimpulan itu bukan Allah, itu sama dengan kita, makhluk ciptaan. Karena tentang hal Allah yang benar, untuk menunjukkan bahwa Dia, atau salah satu bukti bahwa Dia benar-benar Allah, Sang Maha Pencipta, bagi kita makhluk ciptaannya, realitas tentang Dia tidak terjangkau pemikiran kita, tidak akan pernah terjangkau oleh pengetahuan kita. Itu sudah diperingatkan oleh Ayub dalam Ayub 36 ayat 26, juga oleh Paulus sendiri dalam Roma 11 ayat yang ke-33 ya. Jadi pribadi-pribadi ini sibuk mengejar sesuatu yang mereka tahu tidak akan pernah masuk pengetahuan atau pikiran mereka. Nah, dengan sibuk mengurusi hal-hal yang tidak terjangkau pikiran kita, justru mereka mengabaikan hukum-hukumnya yang justru Allah bukakan lewat kematian Kristus di salib, lewat karya Roh Kudus, supaya kita bisa hidup menurut hukum-hukum perjanjian. Justru ini diabaikan demi mengejar bagian pengetahuan yang memang harusnya milik Allah, tak terjangkau oleh kita sebagai makhluk ciptaan. Tetapi yang Allah bukakan justru diabaikan. Ini kan sudah diperingatkan di Ulangan pasal 29 ayat 29. Jadi rahasia yang tertutup, yang tersembunyi, yaitu memang milik Allah. Sesuatu yang harus kita relakan menjadi milik Allah, tak akan pernah bisa terjangkau oleh pikiran kita. Dan sikap kita adalah tersungkur di hadapannya. Tetapi ada hal-hal yang menyangkut memberikan kemampuan kepada kita untuk taat, obey, patuh kepada hukum-hukumnya dalam perjanjian ya, melakukan hukum-hukum perjanjian, itu yang Tuhan bukakan bagi kita. Nah, inilah kalau pengajarnya berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, dia akan mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Ujung-ujungnya orang-orang seperti ini berkumpul setiap hari Minggu memenuhi ruang gereja. Tujuannya apa? Mencari keuntungan jasmania lahiria. Jadi di sini dikatakan yang mengira, ayat yang kelima ya, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi hal-hal yang rohani tidak lagi menjadi mindset mereka ketika menghadiri ibadah-ibadah, ketika umat Tuhan berkumpul dalam satu ibadah bersama atau corporate worship gitu. Tetapi hal-hal duniawi yang dinantikan adalah ya ini, orang-orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa.
Jadi mereka terhibur, mereka terpuaskan dengan khotbah-khotbah motivasional, lalu orang yang berkata-kata omongan apa tadi dikatakan di teks sebelumnya di pasal yang pertama, dongeng sisilah yang tiada putus-putusnya, begitu kan, omongan yang sia-sia, omong kosong gitu kan, itu yang diutarakan setiap hari Minggu dari mimbar gereja. Dan anehnya jemaat yang duduk di kursi jemaat menikmati ini, memang datang ke ibadah di hari Minggu menantikan, ekspektasinya memang mendapatkan firman-firman yang seperti itu, yang meneguhkan keberadaan mereka sebagai orang Kristen katanya, sekedar merasa Kristen. Dan ini sebenarnya sangat-sangat diperingatkan ya, jadi dinubuatkan bahkan akan terjadi di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Nah, jemaat-jemaat yang memang menginginkan pengkhotbah seperti ini, orang-orang yang naik ke mimbar berlagak tahu tapi kemudian malah mengajarkan ajaran lain, sibuk dalam omongan yang sia-sia, silsilah yang tiada ujungnya, dongeng-dongeng gitu kan, sudah diperingatkan akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kalau kita baca di 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, di sana dikatakan dengan jelas. Saya baca dari ayat yang pertama ya, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng ya. Jadi klop lah. Saya selalu katakan inilah yang akan terjadi pada gereja-gereja tanda kutip, gereja-gereja yang muncul di akhir zaman, yang dipimpin oleh orang-orang yang berlagak tahu padahal sebenarnya tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang memang katanya, dan mereka akan mengajarkan ya sikap mental katanya, iman katanya, gitu kan. Nah, Alkitab memperingatkan akan datang waktunya jemaat-jemaat yang memang justru terhibur oleh pembicara atau pengkhotbah seperti ini ya. Jadi coba kita lihat, sekarang bukan satu kejadian yang langka lagi, yang aneh lagi ketika gereja dalam ibadahnya mengundang seorang stand up komedian, lalu kita melihat suasana penyampaian firman yang seharusnya menjadi ajang penyampaian pengajaran atau diberitakannya pengetahuan akan kebenaran untuk memperlengkapi jemaat, tetapi ini menjadi satu ajang orang tertawa-tawa sampai terbahak-bahak dalam satu ruang yang katanya ibadah gereja. Luar biasa loh, realitas yang sudah sangat bertentangan dengan gambaran gereja yang dinyatakan dalam Alkitab. Dan saya melihat ini justru ini menjadi sesuatu yang biasa bagi umat Kristen sekarang, tanda kutip tentu saja. Ya karena yang berkumpul orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongenglah yang mereka harapkan ketika mereka datang ke ibadah di gereja, ketika mereka berkumpul bersama-sama dalam sesuatu yang mereka klaim sebagai ibadah
gereja. Dan kita melihat ini semakin dan semakin menjadi hal yang umum yang dilakukan oleh umat Tuhan, tentu saja tanda kutip. Nah, sekali lagi, ini berawal dari 1 Timotius 1 ayat 7 tentang orang-orang yang mengklaim kepemimpinan rohani, naik mimbar, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka perkatakan. Mereka tidak menguasai, memiliki pengetahuan akan kebenaran bahkan yang mendasar sekalipun. Sehingga ketika mereka naik mimbar, mereka bersilat lidah, berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Lalu yang mereka sampaikan adalah ajaran yang lain, dongeng, silsilah yang tiada putusnya, omongan yang sia-sia, yang justru menjauhkan umat Tuhan dari tertib hidup keselamatan, lalu membentuk jemaat yang hatinya tidak suci, hati nuraninya tidak murni, imannya itu tidak pernah tulus ikhlas, bahkan berkumpul hadir di gereja bukannya mengejar hal-hal yang rohani, malah menjadikan gereja atau perkumpulan yang mereka sebut sebagai ibadah gereja sebagai sumber keuntungan hal-hal jasmania. Tidakkah ini sama sekali tidak berbeda dengan orang banyak yang dikisahkan dalam Yohanes pasal yang ke-6 yang sudah kita bahas kemarin ya, yang mengejar-ngejar Yesus hanya karena mengharapkan menerima keuntungan jasmania dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Perutnya kenyang, atau dalam konteks sekarang mengalami kesembuhan ilahi katanya, dan lain sebagainya, hal-hal yang lahiriah. Tetapi ketika pengajaran firman yang benar disampaikan, mereka bersungut-sungut, bertengkar satu dengan yang lainnya, bahkan akhirnya mundur dari mengikut Yesus, atau dalam konteks sekarang mundur dari kekristenan yang benar, menolak kekristenan yang benar. Lalu mereka nyaman ada dalam Kristen katanya. Mereka menjalani kehidupannya, setiap hari Minggu berkumpul di gereja mereka, tapi mereka tidak pernah beranjak dari situasi dan kondisi Kristen katanya. Jadi ini dari hasil penelusuran kita, apa yang dituliskan oleh Alkitab sendiri dan diperingatkan kepada kita, kondisi gereja di akhir zaman, ketika gereja hanya menjadi kumpulan orang-orang dengan iman Kristen katanya, dimulai dari oknum-oknum yang berani naik mimbar, berani mengklaim kepemimpinan rohani, mencoba mengajarkan hukum-hukum Allah, kebenaran firman, padahal mereka tidak menguasainya, tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi berlagak tahu ya. Jadi ini kasus pertama dari 1 Timotius. Kita akan lanjutkan menelusuri preseden-preseden lain, kasus-kasus lain yang sempat terjadi dan tercatat di dalam Alkitab yang memang sudah dialami gereja Tuhan sejak gereja mula-mula. Hati-hati, saya tekankan lagi, jadikan diri kita orang-orang percaya yang siap mempertanggungjawabkan iman kita secara pribadi, dan kita mengejar untuk berusaha menangkap pengetahuan akan kebenaran itu. Itulah yang akan menyelamatkan kita, itulah yang akan menjadi alat uji kita, itulah yang akan menjadi selengkap senjata Allah yang akan memberi kita perlindungan ya, untuk melindungi diri sendiri, sekaligus memberikan kepada kita senjata untuk menyerang balik, jadi memerangi ajaran-ajaran yang salah dengan menyampaikan ajaran-ajaran yang benar. Mulailah ini dari komunitas terkecil. Saya selalu menyampaikan panggilan untuk bertobat ini mulai dari komunitas terkecil. Hei bapak-bapak, hei suami-suami, ingat, ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam pimpinan bimbinganmu sebagai imam. Ada istri di sana, ada anak-anak di sana, anggota yang lain mungkin, anggota keluarga yang lain mungkin. Dan pastikan kita menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang cakap mengajar. Tidak katanya lagi, tapi cakap mengajar. Itu yang memang disyaratkan dalam Alkitab.
untuk kita membawa setiap jiwa dalam komunitas yang kita pimpin masuk ke dalam kondisi yang siap bertempur, siap menguji segala sesuatu, siap menolak dijadikan Kristen katanya. Dan untuk setiap ajaran yang salah, pengajar-pengajar yang salah, kita siap menelanjangi keberadaan mereka. Ini dituliskan dalam peristiwa yang lain, tapi akan kita bahas di episode berikutnya ya. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.